Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan First of the Day hari Selasa 28 Oktober 2025. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang sangat mengasihi kami bersyukur untuk kasih-Mu yang begitu besar, sehingga pagi ini kami boleh ada mengucap syukur kepadamu Tuhan atas segala berkat Tuhan dalam hidup kami, dan kami hendak melakukan segala aktivitas kami hari ini. Kiranya Tuhan yang terus menyertai dan memberkati kami, dan kiranya Tuhan juga senantiasa memberikan firman-Mu untuk menjadi pegangan hidup kami hari ini dan hari-hari selanjutnya. Tuhan menyertai kami dalam perenungan firman-Mu saat ini, sehingga kami dimampukan untuk mengerti dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin. Ayat firman Tuhan hari ini di dalam Injil Matius pasal 8, ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, "Namun jawab perwira itu kepadanya, 'Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Tetapi katakan saja sepatah kata, dan hambaku itu akan sembuh.'" Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ada dua hal yang dapat kita pelajari atau teladani dari seorang perwira di Kapernaum yang datang kepada Yesus meminta untuk hambanya disembuhkan. Yang pertama, kita belajar soal kepedulian, kasih yang begitu besar, kasih yang luar biasa, yaitu kasih seorang tuan, seorang perwira kepada hamba biasa. Perwira ini luar biasa mengasihi hambanya, sehingga ia secara khusus datang kepada Yesus untuk meminta Yesus menyembuhkan hambanya. Yang kedua, kita belajar tentang kerendahan hati. Seorang perwira yang punya jabatan, tetapi ia merendahkan diri, datang kepada Yesus. Bahkan ia merendahkan diri dan merasa tidak layak untuk Yesus datang ke rumahnya untuk menyembuhkan hambanya. Ia mengatakan, "Tuan, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Yesus melihat iman yang luar biasa dari perkataan perwira ini. Sehingga hal ini juga yang menjadi pokok perenungan kita hari ini. Kalau di hari kemarin kita belajar memiliki lidah seorang murid, maka hari ini kita belajar bagaimana memperkatakan iman kita dan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Dalam masing-masing pergumulan hidup kita yang kita hadapi, kita dapat berkata, mendeklarasikan iman kita sama seperti perwira tadi. Mungkin kita dapat berkata, "Tuhan, saya percaya masalahku akan selesai." Atau, "Tuhan, saya percaya anak saya akan mendapatkan pekerjaan yang baru." Atau, "Saya akan mendapatkan pekerjaan yang baru." "Tuhan, saya percaya anak saya akan memperoleh pendamping hidup yang sepadan dari Tuhan." "Tuhan, saya percaya usaha saya akan berhasil." "Tuhan, saya percaya saya tidak akan pernah sendirian karena Engkau selalu menyertai saya." "Tuhan, saya percaya saya akan kuat menjalani pengobatan saya." Atau mungkin kita juga dapat berkata, "Tuhan, saya percaya saya akan sembuh dalam perkenan-Mu." "Tuhan, saya percaya pergumulan rumah tangga saya akan Tuhan jawab indah pada waktu Tuhan." Atau kita dapat berkata, "Tuhan, saya percaya Tuhan akan membantu saya melunasi hutang-hutang saya." Dan ada banyak deklarasi iman yang dapat kita perkatakan setiap hari untuk menjadi kekuatan kita menghadapi segala persoalan hidup yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Dan sama seperti perwira dalam bacaan Alkitab hari ini, dengan deklarasi iman itu, kita akan mengalami bahwa iman kepada Yesus Kristus, Allah yang hidup itu, tidak pernah sia-sia. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami percaya bahwa iman kami kepadamu adalah iman yang menyelamatkan. Karena itu tolong kami untuk selalu
memperkatakan iman kami, sama seperti perwira Romawi di Kapernaum, karena iman yang terwujud dalam perbuatan tidak pernah sia-sia ya Tuhan. Pimpin kami hari ini, kami berserah dalam pertolongan dan perlindungan Tuhan. Segala sesuatu yang kami kerjakan dan kami jalani hari ini, biarlah kembali untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian perenungan kita hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai, memberkati kita dalam setiap aktivitas kita sepanjang hari ini. Amin.